Mungkin dari presentasinya nanti juga ada protozoa pada unggas dan protozoa saluran cerna pada papi. Jadi ini termasuk apikompleksa ya. Jadi Haemophilus apikompleksa itu umumnya adalah ini sudah dibahas ya. Ada epitelio apikompleksa hidup dalam epitel saluran cerna. Kalau yang hemo itu yang hidup pada darah ya, itu sudah dibahas ya. Itu lebih banyak adalah Plasmodium, Nicholson, Haemoproteus, Papillion, Dehleria. Nah, kalau epitelio apikompleksa hidup dalam epitel, ingat tadi epitel saluran cerna. Artinya di sini nanti perkembangannya dalam siklus hidupnya lebih banyak di bagian epitel dari saluran cerna, yaitu termasuk Emeria, Izospora. Dalam tahap-tahap perkembangannya, ya, nanti ada stadium trofozoit, ada stadium kista. Ya. Jadi trofozoit ada stadium yang aktif, ya, stadium yang membelah. Ya. Ini membelah dan stadium kista ya, adalah stadium untuk yang di luar, ya, di luar dari dalam tubuh. Ya. Itu biasanya kalau umpamanya dari Emeria atau Isospora ya, itu di dalamnya ada kalau sudah infektif ya ada dindingnya ya, ada dindingnya. Nah, ini ada namanya sporokista. Kalau ini adalah contoh dari Isospora ya, di mana dalam kalau sudah berkembang dia akan membentuk dua sporokista ya, di mana di dalam masing-masing sporokista itu ada sporozoid, ada 4 sporozoid. Kemudian juga kalau nanti dari Entamoeba ada stadium kistanya, ada stadium trofozoid. Ya. Kalau dari Coccidia itu kita sebut dengan stadium kista adalah ookista. Ada ookista, ada kista. Kalau ookista dia untuk menjadi stadium infektif itu dia butuh perkembangan lagi ya untuk menjadi stadium infektif. Kalau stadium kista itu biasanya sudah merupakan stadium yang infektif, adalah stadium yang mampu menulari kepada hewan. Nah, ini adalah kalau bagian-bagian dari dari taxoid ya, dari trofozoidnya. Ini adalah kalau seperti ini bagiannya ini hanya bisa dilihat dengan elektronskop ya, bagian-bagian yang kecilnya. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau ini kan sudah dibahas ya. Ini contoh daripada Toxoplasma gondii. Nah, ini ookista. Nah, seperti ini adalah stadium yang belum infektif ya. Ini masih mengandung sporon namanya, satu sporon. Jadi bentuk-bentuk dari ookista itu adalah ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang dalamnya, di ujungnya ada makrofil ya. Ini makrofil namanya ya. Nah, ini namanya sporon. Ya, ini sporon. Nah, bagaimana kita membedakan antara ookista dengan telur cacing? Dalam PSS itu kan tidak hanya ookista saja ya. Jadi kalau dalam pemeriksaan PSS dari hewan ya, ada telur cacing ya, ada ookista, ada kista itu. Nah, kalau kita melihat dari telur cacing dengan ookista atau kista, jadi ukuran dari ookista jauh lebih kecil ya, mungkin 1/10-nya gitu ya. 1/10-nya dari telur cacing. Kalau kista lebih besar dari ookista ya. Nah, biasanya kalau ookista ya, dindingnya juga tebal ya, dan dalamnya ada sporon. Ini yang bulat ini namanya sporon. Nah, ini untuk menjadi infektif ya, dia butuh perkembangan 3 sampai 4 hari gitu ya, sehingga menjadi ookista yang mengandung sporozoid. Ya. Ini ya. Jadi sporozoid ada di dalam sporokista dia ya.
Nah, inilah yang kalau sudah seperti ini, ya, ini memudahkan kelembaban, suhu, ya. Kira-kira suhu yang optimal daripada Okista itu adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, inilah yang nanti yang kita bicarakan, ya, bentuk-bentuk. Kalau seperti ini, ya, Okista yang baru keluar, kalau ini dimakan oleh positif, dia belum mampu untuk menulari, ya. Belum mampu untuk menulari karena belum merupakan stadium infektif, ya. Jadi butuh, kalau parasit itu ada stadium-stadium infektifnya. Jadi kalau protozoa, ya, protozoa serencana dari Coccidia itu ada dari genus Emeria, ada dari genus Isospora. Ya. Nah, ini ya, jadi Okista, ada Emeria, ada Isospora, ada Cryptosporidium, ada Tisseria. Nah, biasanya yang paling umum ini adalah Emeria, Isospora, dan Cryptosporidium. Ini kalau Tisseria itu jarang. Ya. Nah, perbedaannya juga dalam bentuk sporokista. Ya. Kalau Emeria dengan Isospora penyakitnya sama seperti dengan koksidiosis. Gitu. Koksidiosis bisa disebabkan oleh Emeria dan bisa disebabkan oleh Isospora. Nah, perbedaan pada stadium infektif, kalau dia termasuk genus Emeria, pada stadium infektifnya ya, akan mengandung 4 sporokista, ya, dan 2 sporozoit. Nah, seperti ini ya, ini 4 sporokista. 4 sporokista dan di dalamnya ada 2 sporozoit. Ini sama-sama mengandung 4 kali 2 8 sporozoit, tetapi di dalamnya ada 4 sporokista dan 2 sporozoit. Kalau itu isospora, ya, isospora 2 4 artinya apa ya? 2 sporokista, ini 2 sporokista dan di dalamnya masing-masing mengandung 4 sporozoit. Jadi yang stadium infektif berarti sama-sama mengandung 8 sporozoit. Kalau Cryptosporidium, nah ini adalah bentuknya kecil ya, tidak ada stadium sporokista ya. Yang adalah mengandung 1 kista mengandung 4 sporozoit. 4 sporozoit, tidak ada sporokistanya. Kalau Tisseria mengandung 8 sporozoit. Ada 8 di sini. Kalau yang lain kan seperti ini ada 4, 2, 2, 4. Itu membedakan antara Emeria dan Isospora. Kalau Cryptosporidium, bentuknya jauh kalau secara mikroskop itu sulit juga terlihat, ya, harus menggunakan pewarnaan tertentu sehingga baru tampak hanya parasit dari Cryptosporidium. Itu mengandung 4 sporozoit. Bagaimana perkembangbiakan dari protozoa? Jadi ada pembelahan ganda, ya, atau binary fission, ada pungcupan, kemudian pembelahan berlipat ganda. Jadi kalau atau sering disebut dengan skizogoni. Jadi kalau nanti mendengar istilah skizogoni atau mirogoni itu artinya pembelahan yang cepat, yang pembelahan yang berlipat ganda. Disebut dengan stadium skizogoni. Nah, ini adalah bagaimana contoh dari siklus hidup dari Emeria. Emeria hampir sama dengan Isospora, ya, siklus hidupnya hampir sama semua. Ya. Nah, mulai dari ini ya, ini adalah ada titik-titik, ini adalah stadium di luar, ya, di luar di lingkungan, ya, stadium yang disebut dengan stadium sporogoni. Ada dalam siklus hidupnya Emeria itu, ya, ada 3 siklus, ya, stadium sporogoni, stadium skizogoni atau mirogoni, stadium gametogoni. Ada 3 ya. Nah, kalau sporogoni adalah stadium di luar tubuh hostnya. Nah, di sini terlihat ini adalah okista yang keluar, ya, keluar melalui saluran pencernaan, ya.
melalui feses. Nah, seperti ini ya, keluar. Ini adalah bentuk jadi ookista, ya. Ookista yang di dalamnya mengandung satu sporon. Nah, kemudian ya dalam lingkungan, dalam suhu yang optimal, ya, dalam kira-kira 25 sampai 30 derajat Celcius yang optimal, ya, yang berkembang menjadi 4 sporokista. Jadi 4 sporokista. 4 sporokista. Nah, kemudian 4 sporokista di dalam dari masing-masing sporokista itu berkembang menjadi 2 sporozoid, sehingga stadium yang infektif apabila dari masing-masing sporokista ini ada 2 sporozoid. Jadi satu ookista mengandung 8 sporozoid. Nah, apabila ini termakan oleh host, ya, melalui makanan secara oral, ya, makanan maupun minuman yang tercemar dari ookista yang infektif, ingat itu yang infektif ya, karena stadium infektif ya. Nah, ini akan ookista ini dalam saluran pencernaan, dalam lambung, gitu ya, akan dengan enzim-enzim pencernaan protease itu ya, maka sporokista akan pecah, kemudian keluarlah sporozoid. Ini namanya sporozoid keluar ini ya. Dia keluar. Nah, sporozoid yang keluar dalam saluran pencernaan ini akan masuk ke dalam sel epitel. Nah, sporozoid yang masuk ini akan berubah bentuk, namanya adalah tropozoid. Jadi sporozoid begitu dia masuk ke dalam sel epitel, dia akan berubah bentuk menjadi tropozoid. Nah, tropozoid adalah stadium yang mengalami pembelahan. Nah, sehingga kemudian tropozoid di dalam sel epitel ini ya, mengalami pembelahan yang cepat, ya, pembelahan yang cepat. Nah, inilah dinamakan stadium skizogoni atau merogoni. Sehingga di dalam sel epitel akan terbentuklah kumpulan dari skison ini ya, namanya skison. Nah, ukuran skison itu besar ya, dan di dalamnya akan banyak mengandung merozoid. Ya. Dari tropozoid, ingat masuk ini ya, sporozoid masuk, berubah bentuk menjadi tropozoid, kemudian akan mengalami pembelahan yang cepat, ya, sehingga menghasilkan kumpulan merozoid namanya skison ini. Nah, skison ini pecah. Nah, ini pecah dia skisonnya, menghasilkan banyak merozoid. Nah, ini merozoid ya. Ini generasi ini namanya skizogoni generasi ya. Generasi pertama ini skizogoni generasi kedua. Dia artinya merozoid yang lepas, yang banyak merozoid yang lepas akibat pecahnya dari skison ini akan mencari lagi sel epitel ya, mencari sel epitel. Nah, sel epitel kemudian sama seperti yang tadi, tapi ukuran daripada mengalami pembelahan lagi, ya tropozoid mengalami pembelahan, ya sehingga terbentuklah skison generasi kedua. Nah, skison generasi kedua ini, ya kemudian akan pecah lagi, ini ya. Nah, kemudian akan pecah ini akan mencari sel epitel dan membentuk stadium gametogoni, gamet ya, akan membentuk lagi. Ada yang membentuk mikrogamet dan ada yang membentuk makrogamet. Ya, sehingga mikrogamet adalah gamet jantan, sedangkan makrogamet adalah gamet betina. Ya. Nah, kemudian akan terjadi mikrogamet akan membuahi daripada makrogamet sehingga terjadilah membentuk ookista. Nah, inilah ookista yang keluar melalui feses. Jadi siklusnya seperti berulang-ulang seperti itu ya, sehingga nah inilah sebenarnya akibat dari masuknya perkembangan pembelahan di dalam saluran cerna itulah yang menyebabkan dampak pada hewannya ya. Jadi akan menimbulkan kerusakan pada dinding sinusoid.
Nah, ini sama ya. Jadi ini sporogoni perkembangan aseksual. Ya. Jadi kalau gametogoni, nah, gametogoni itulah perkembangan seksual. Seksual artinya ada mikrogamet dan ada makrogamet. Sehingga mikrogamet dan makrogamet bersatu konjugasi akan membentuk ookista. Itu namanya perkembangan seksualnya. Jadi dalam perkembangan dari Emeria ada perkembangan secara aseksual dan secara seksual. Nah, yang sporogoni ini secara termasuk aseksual karena hanya terbentuklah yang terjadi ya, perkembangan seksual ookista di luar tubuh host ya, membentuk sporozoid. Nah, kemudian begitu juga pembelahan ini gametogoni ini ya, membentuk skizogoni ini atau mirogoni ini. Mirogoni adalah proses pembentukan merozoid atau skizogoni sama itu pembentukan merozoid. Itu adalah pembelahan perkembangan secara aseksual. Nah, inilah perkembangan di luar tubuh sangat dipengaruhi oleh oksigen, suhu, dan kelembaban. Jadi untuk menjadi stadium infektifnya, dia perlu ya, ada oksigen, ya, oksigen dan suhu yang optimal 25 sampai 30 derajat dan juga kelembaban yang tinggi. Nah, sehingga di dalam laboratorium, ya, kalau kita melakukan suatu eksperimen, ya, untuk cepat untuk mendapatkan suatu kondisi yang optimal, kita menggunakan penambahan kalium dikromat namanya, ya, kalium dikromat yaitu K2CH2O7. Nah, inilah O7 ini adalah sumber daripada oksigennya, sehingga perkembangan dari Emeria itu untuk menjadi stadium infektif akan bisa lebih cepat. Nah, ini sama skizogoni atau merogoni. Jadi skizogoni atau merogoni adalah merupakan perkembangan aseksual berlipat ganda. Ini berlipat ganda, pembelahan berlipat ganda yang cepat sehingga terbentuk skizon. Di dalam skizon itu adalah terbentuk merozoid. Inilah yang namanya adalah perkembangan aseksualnya. Kalau gametogoni, perkembangan aseksual ya, dari merozoid, ini yang setelah generasi kedua, ya, tidak ada generasi ketiga, tapi di sini akan begitu dia masuk ke dalam epitel sudah akan membentuk merozoid itu akan berkembang menjadi mikrogamet dan makrogamet. Makro dan mikrogamet, sehingga inilah yang terjadi perkembangan perkawinan mikrogamet mencari makrogamet untuk menjadi ookista. Nah, ini ada pertanyaan, nanti saya bagikan ini untuk PowerPoint-nya untuk bisa dipelajari. Kemudian Emeria, ya. Emeria pada ayam, ya. Emeria pada ayam. Nah, Emeria pada ayam itu ada 7 atau 8 ya. Ada 7, ada yang menyatakan 8, ada yang menyatakan 7 ya. Jadi prediksinya akan berbeda-beda. Dan dari spesies Emeria yang paling patogen adalah Emeria tenella. Emeria tenella. Nah, inilah biasanya yang sering menjadi masalah pada ayam-ayam, terutama ayam broiler ya, ayam broiler. Nah, sehingga Emeria ini atau sering penyakitnya koksidiosis ya, merupakan suatu penyakit yang masalah yang sering menimbulkan banyak kematian pada ayam broiler dengan gejala perdarahan pada sekumnya. Jadi prediksi dari masing-masing spesies ini dari Emeria ini adalah berbeda-beda. Kalau yang tenella itu pada sekum ya, pada sekum ini yang sangat patogen ya, sangat patogen. Kemudian ada Brunetti ya, pada usus itu juga patogen, tapi ini yang paling sangat patogen. Decatrix bisa pada usus halus dan sekum, ya.
Sehingga di mana predileksinya di sanalah ada adanya bentuk-bentukan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Emeria tersebut. Ini patogen juga, ya. Ada Emeria mitis, ya, misalnya sebagian posterior, mipati, anterior, ya, dan sekum. Ya. Kemudian maksima setengah dari usus halus, bagian posteriornya sedang, aterpulina. Kemudian ini ada 9 ya, 9 Emeria. Ada yang ada 8, ada yang menyatakan 9. 9 ya. Praekop, sepertiga usus halus bagian anterior, ini tidak patogen. Kemudian agani, setengah dari usus halus bagian anterior, patogen tidak patogen. Nah, artinya apa? Yang paling patogen adalah Emeria tenella, jadi yang predileksinya pada sekum. Nah, inilah yang biasanya ada menimbulkan pendarahan pada bagian sekumnya. Nah, ini yang lain yang sedang itu, kalau umpamanya intensitasnya berat, ya, artinya dalam jumlah yang banyak, kemudian ada infeksi yang lain yang menyertai daripada penyakit ini, misalnya selain koksidia juga ada cacingan, gitu. Ini justru akan meningkatkan daripada patogenitas daripada Emeria. Jadi adanya kondisi dari hewan, ya, kemudian respon imunnya, ya, nutrisinya, itu juga adalah faktor-faktor risiko daripada menyebabkan keparahan dari penyakit ini. Dan juga satu ekor ayam bisa terinfeksi oleh lebih dari satu spesies. Jadi misalnya bisa ada praekop dan Emeria praekop, kemudian ada mitis, ada mipati, itu akan menjadi satu, ya, sehingga akan meningkatkan juga imunitasnya. Nah, biasanya kalau tenellanya ini walaupun satu spesies, ya, ini sangat patogen, ya, akan menimbulkan pendarahan yang luar biasa, terutama pada ayam-ayam yang masih muda. Jadi biasanya kalau pada ayam broiler itu biasanya di bawah umur 1 bulan, ya. Dari umur 2 minggu, ya, ada yang katakan 1 minggu sudah bisa terkena dia, ya. Karena ini kalau Emeria ini sering disebut ya, penyakit kandang. Ya. Kenapa? Karena memang sumber infeksinya ada di kandang tersebut. Ya. Jadi begitu ayamnya terkena, satu yang terkena Emeria, ya, atau koksidiosis, sehingga dia mengeluarkan banyak okista, sehingga okista dalam kandang itu, ya, apalagi kandang dengan sistem letter, ya, sistem dengan kandang yang lembab, ya, ini menyebabkan stadium infektifnya lebih lama bisa bertahan, terjadi reinfeksi yang berulang-ulang, ya, sehingga disebut dengan penyakit kandang. Nah, kemudian kalau pada kalkun, ini berbeda juga, ya, spesiesnya pada ayam kalkun, yaitu akan berbeda-beda, ya. Jadi kalau ada spesies, kalau pada kalkun adenoides, ya, adenoides, meleagriditis, gallopaponis, dispersa, meleagridis. Nah, ini prediksinya pada usus halus dan juga pada sekum. Patogenitasnya ada yang, kalau yang adenoides dan meleagriditis itu adalah yang patogen, yang lain kurang patogen. Nah, itu adalah pada kalkun. Kemudian pada burung merpati, ya. Nah, pada burung merpati yang paling patogen adalah Emeria tropicalis. Emeria tropicalis.
Ini yang mungkin kalau nanti ada di mahasiswa yang mau penelitian boleh diambil ya, burung merpati itu kan banyak ya, jadi bolehlah dipakai untuk uji tombol. Ini belum ada yang meneliti ya, jadi berapa sih prevalensinya dari Emeria ini ya pada burung merpati. Ya. Jadi bisa dibedakan berdasarkan umur. Gampang sekali penelitiannya ya. Jadi untuk S1 sudah bisa lah. Gitu. Nah ini tidak usah sampai membedakan antara spesies. Cukup Emeria yang ada pada burung merpati. Nah spesies lainnya ada Emeria columbae dan columbarus. Kemudian pada angsa, ya, ada spesiesnya Emeria truncata. Ini predileksinya selain pada usus itu adalah pada ginjal. Pada ginjal ini yang paling patogen truncata pada angsa. Spesies lain yaitu adalah Emeria anceris, Emeria kutlani, Emeria nosen. Ini ditemukan di Eropa dan juga di Uni Soviet. Kemudian pada doma, nah pada doma yang paling spesiesnya ini mungkin ada Ninae Cochleacimope, ini mungkin nama dari penemunya. Ya, ini adalah prediksi pada usus besar. Jadi masing-masing hewan itu yang mempunyai okista yang spesiesnya yang berbeda, ya, yang berbeda. Sehingga parasit itu mempunyai host yang spesifik. Artinya apa? Ya. Jadi Emeria pada ayam tidak bisa menginfeksi pada hewan besar, ya, karena dia mempunyai spesies tertentu. Ya. Mungkin di antara unggas pun juga tidak bisa cross reaksi ya, tetapi istilahnya hanya mempunyai host spesifik. Kalau pada ayam hanya bisa pada ayam. Kemudian Emeria ahsata itu pada usus halus. Kemudian Emeria opina itu pada usus halus. Itu Emeria parpa pada usus halus, Paurei pada usus halus besar. Kemudian Puctata, Grandalis, granulosa. Ini yang perlu Anda hafalkan yang paling patogen saja ya. Mungkin jangan sampai menghafalkan sampai ukurannya ya. Ukuran banyak spesies. Ya. Yang perlu Anda kuasai adalah bagaimana siklus hidupnya, ya. Siklus karena Emeria satu dengan yang lain siklus hidupnya hampir sama, ya. Sama ya. Mungkin yang membedakan adalah spesies daripada Emerianya, tapi siklus hidupnya itu hampir sama. Nah, bagaimana cara membedakan antar spesies? Yaitu membedakan adalah dengan menggunakan metode diagnostik ya, seperti yang molekulernya dengan PCR, karena memang ukurannya kan tidak terlalu jauh berbeda antara okista satu dengan okista yang lain. Nah, pada babi banyak sekali ada Emeria ya. Jadi penyakit koksidiosis, tapi kadang-kadang subklinis dia ya, tidak walaupun ketemu umpamanya ada Emeria ya, ada okista pada pemisahan feses, hewannya masih kelihatan sehat ya, kecuali adalah Emeria pada ayam. Nah, ini baru sering menimbulkan kematian pada ayam ya. Itu Emeria adenelanya. Ada pada hewan-hewan yang lain ya, koksidiosis jarang menimbulkan suatu kematian. Ini pada babi ya, jadi banyak sekali ada bentuk dari spesies daripada Emerianya, itu ada Emeria dipleki, Pulita, Spinosa, Cerdonosis, Porky, Neodiplekis, Cabra, Permiluta. Kemudian pada kelinci itu ada beberapa spesies. Itu yang Astidae itu pada
saluran empedu ya, pada saluran empedu, kemudian lapisan pada usus halus bagian posterior, residual ada usus halus, pericornis ada usus besar. Nah ini yang paling populer, yang paling yang paling patogen di sini adalah Stidei, yang paling ini ya. Mungkin pada kelinci kalau Anda mau kelinci juga bisa ya. Ini belum ada yang meneliti pada kelinci ya. Jadi nanti bisa dibedakan jenis kelincinya, kemudian kepadatan kelincinya. Jadi mungkin ini ada beberapa mahasiswa untuk bisa mengambil penelitian pada kelinci. Selain protozoanya, bisa juga mengambil ektoparasitnya, skabies lebih banyak ya. Ini adalah bentuk daripada okistanya agak lonjong. Jadi ini sudah ada 4 prokista dan dalamnya ada masing-masing mengandung supersweet. Kemudian isospora. Ya. Isospora. Nah, yang membedakan tadi adalah Emeria, dia adalah isospora. Yang membedakan antara Emeria dengan isospora itu adalah kalau isospora, ya, kalau bentuk yang baru keluar itu belum bisa dibedakan apakah itu Emeria apa itu masih isospora. Jadi kalau sudah memasuki stadium infektif itu baru bisa dibedakan. Kalau Emeria satu okista masing-masing okista itu mengandung 4 sporokista dan masing-masing sporokista mengandung 2 protein. Nah, kalau isospora itu biasanya 2 sporokista dan masing-masing 4 sporozoid. Kemudian isospora. Nah, kalau pada anjing dan kucing, Emeria, Coccidia yang umumnya disebabkan oleh isospora. Isospora itu pada anjing dan kucing. Jadi ini adalah isospora. Jadi setiap okista yang telah berspirasi ditemukan 2 sporokista dan masing-masing mengandung 4 sporozoid. Nah, kalau pada anjing itu ada isospora canis, isospora oensis, isospora burusii, isospora neoriporta, tapi yang paling umum adalah isospora canis. Kalau kita melihat ukuran ini agak lonjong gitu ya, dan di dalamnya ada satu sporon. Jadi yang paling umum adalah isospora canis. Nah, siklus hidupnya hampir sama dengan Emeria, ya. Hanya bisa menggunakan hospes paratenik. Jadi hospes paratenik, mencit, tikus, hamster. Artinya apa? Dalam siklus hidupnya ada juga Emeria isospora yang ada di lingkungan itu apabila dimakan oleh inang paratenik, mencit, tikus, hamster, dia akan terjadi perkembangan di luar ekstraintestinal. Ini bisa di dalam hati maupun limpa dan juga pada kelenjar getah bening. Artinya kalau inang paratenik yang mengandung bentuk sporozoidnya ini dimakan oleh anjing, maka anjing itu akan bisa terinfeksi. Jadi secara penularan peran daripada inang paratenik ini bisa apabila makanan minum yang terkandung oleh okista berpolasi hospes paratenik. Kemudian pada kucing. Isospora pada kucing itu ada 2, isospora felis, isospora reporta. Jadi dalam siklus hidupnya juga bisa ada di hospes paratenik ya. Jadi bisa tikus, ya, hamster, anak sapi, kucing dan anjing. Artinya apa? Jadi stadium infektifnya apabila dimakan oleh tikus, ya, di mana
sporozoitnya akan berkembang di dalam ototnya, dan apabila dimakan oleh kucing, maka kucing itu bisa terinfeksi. Jadi kalau dalam pemeriksaan PSS ini, selain protozoa isospora yang pada kucing, itu juga sering dikelirukan dengan adanya toxoplasma ya, toxoplasma pada kucing. Jadi itu juga termasuk okista dari toxoplasma. Itu sangat sulit membedakan dengan isospora ya. Jadi kalau kita melihat ukuran, ukuran dari isospora dengan okista toxoplasma itu hampir sama ya. Jadi untuk mengidentifikasi melihat dari okista harus dengan melalui molekuler. Nah, ini adalah siklus hidupnya ya. Siklus hidup dari isospora ya, isospora pada kucing itu sebenarnya secara prinsip ya siklus hidupnya hampir sama ya, hampir sama dengan Emeria ya. Jadi mulai dari okista yang bersporulasi ya, okista yang bersporulasi ya, ini ada yang efektif ini adalah 24 ya, 24, jadi 2 sporokista masing-masing mengandung 4 sporozoit ya. Ini dimakan oleh kucing ya, dimakan oleh kucing. Ada juga okista yang bersporulasi ini ya, dimakan oleh inang parapenik ya, tikus ya, Ini sehingga bentuk sporozoitnya ada bisa di lymph ya, ada bisa di sistem limpa ya. Ini apabila tikus ini dimakan oleh kucing, maka kucing bisa terinfeksi oleh isospora. Nah ini apabila dimakan, kemudian okista ini dalam selalu akan pecah ya, keluarlah sporozoit ya, sama seperti tadi ya. Sporozoit akan mencari ini sporozoit ya. Nah, ini masuk dia ya. Itu masuk berubah menjadi tropozoit. Nah, tropozoit akan mengalami pembelahan yang cepat. Pembelahan ini adalah sel epitel dari usus ya. Nah, membelah yang cepat sehingga terbentuklah skison. Ini namanya skison. Nah, ini namanya stadium skizogoni generasi 1. Ini di sini adalah skizogoni generasi 1. Kemudian skison yang besar ini akan pecah dia ya. Pecah, sehingga sel epitel akan pecah dia ya. Keluarlah, nah di sini sudah keluar begitu dia sporozoit dimasuk berubah menjadi tropozoit, tropozoit akan membelah lahan ya, kemudian akan membentuk skison yang di dalamnya mengandung merozoit. Nah kemudian skison ini pecah, keluarlah ini sudah merozoit namanya ya, merozoit ya. Jadi skison dari 1, kemudian merozoit yang keluarnya akan mencari sel epitel yang baru. Jadi satu skison ini mengandung ratusan merozoit, jadi akan dari satu merozoit akan mencari lagi sel epitel yang lain, sehingga akan terbentuk skison generasi kedua. Nah, skison generasi kedua ini ya ukuran lebih kecil dari skison generasi 1. Harus diingat ya. Yang kedua lebih kecil ukurannya daripada skison generasi 1. Nah, kemudian pecah lagi skison ini, keluarlah merozoit generasi kedua ini, keluar dia ya. Nah, ini akan masuk sel epitel dan terjadilah mikrogamet dan makrogamet, sama seperti tadi ya. Mikrogamet dan makrogamet, kemudian akan mikrogamet ini akan mencari, ini kan mikrogamet akan mencari makrogamet sehingga terbentuklah zigot. Nah, inilah zigot ini ada sering disebutkan okista, terjadi berkembang menjadi okista yang belum bersporulasi dalam PSS. Jadi itu siklusnya ya, hampir sama dengan Emeria, karena itu termasuk koksidia.
Itu adalah Hemiria sama Isospora ya. Kemudian lanjut ke film yang lain ya. Sarcomastigopora. Jadi film Sarcomastigopora atau subfilum Sarcodina. Ini cirinya adalah protozoa bergerak menggunakan kaki semu, pseudopodia. Kebanyakan secara aseksual dengan pembelahan ganda. Hampir sama ya dengan diakhir ya. Cara mendapatkan makanan adalah halozoik, ya, memakan bakteri, protozoa dan metazoa. Kebanyakan. Kemudian stadium yang keluar dari Indonesia adalah stadium kista. Ya, stadium kista beda. Kalau yang tadi Hemiria adalah ookista, ini adalah stadium kista. Nah, ini adalah beberapa jenis dari protozoa ya. Ada entamoeba, ini ada entamoeba endolimak, idomoeba, dientamoeba. Nah, ini artinya bentuk-bentuk dari amuba ya, amuba entamoeba. Nah, biasanya ini bentuknya kaki semu gitu, jadi bisa berubah bentuk dia ya. Jadi kalau entamoeba ada identifikasi ya berdasarkan kariosum atau endosomnya. Ini ada intinya ya. Kemudian kalau endolimak itu tidak tertutupi inti, ini juga endomeba, tapi yang paling umum adalah endomeba ya. Nah, ini adalah amuba yang paling patogen. Ini adalah bentuk kistanya, ini adalah bentuk trofozoitnya ya. Jadi bentuk yang bagaimana kita membedakan ya, ini biasanya kalau kita lihat kan, oh ini apakah terbang amuba apa balantidium, nanti ada beberapa yang membedakan ya. Kalau amuba itu kistenya terdiri dari lebih dari inti lebih dari dua intinya ya. Ini ada inti ya. Kistanya ini, kalau ini bentuk trofozoit ya. Trofozoit biasanya inilah yang bentuk trofozoit adalah bentuk yang aktif ya, bentuk yang nanti mengalami pembelahan ya. Jadi ini bentuknya bisa berubah-ubah dia ya. Sehingga disebut dengan protozoa kaki semu ya, kaki semu dia. Inilah yang endolimak, entamoeba ya. Nah, ini juga ada yang bersifat zoonosis. Zoonosis ya, entamoeba histolytica itu adalah bersifat zoonosis yang menyebabkan diare ya. Jadi kalau pada manusia maupun pada hewan itu biasanya ditandai dengan adanya diare. Nah, biasanya kalau sudah keluar dari sana-sana adalah bentuknya membentuk kista dia. Kemudian adalah ini bentuk tidak tetap, ada endosomnya, ada nukleusnya. Inti berbentuk lonjong. Ya, ini intinya. Ya. Kista umumnya berbentuk bulat, kista muda berinti 2 dan yang matang berinti 4. Jadi ada 4, intinya lebih dari 2. Itu biasanya entamoeba. Ya. Nah, prediksinya pada usus besar. Ya. Nah, ini yang berbahaya bisa juga di hati dan paru-paru. Nah, artinya apa ya? Kalau entamoeba ya bisa menimbulkan peradangan pada hati dan paru-paru. Jadi stadium trofozoitnya akan bisa merusak daripada inilah yang berbahaya ya, tidak hanya di usus saja, bisa juga pada hati dan paru-paru. Nah, cara penularan ini tertularnya kista. Jadi stadium infektifnya adalah kista yang bisa mencemari makanan maupun minuman. Kemudian seperti pembelahan ganda. Kemudian giardia. Jadi subfilum filum Sarcomastigopora, subfilum Mastigopora ya, giardia. Giardiasis kalau penyakitnya giardia. Jadi
diare pada hewan anjing dan kucing itu ya lebih sering pada anjing dan kucing gitu ya. Pada anjing itu juga kan kalau ada dia atau amoeba bisa adalah diare, diare yang profus. Nah, jadi ini bentuknya khas sekali ya. Kalau tropozoitnya bilateral simetris seperti raket badminton. Nah, ini ya, simetris dia ya, bilateral simetris. Seperti buah pir ya, dengan alat tubuh yang berpasangan silianya. Bilateral simetris. Alat tubuh. Kalau kistanya lonjong dengan 2-4 inti. 2-4 inti. Jadi itu membedakan giardia dengan kalau bulat itu adalah bedakan dengan entameba, yang terjadi 2-4 inti juga. Kalau ini hampir mirip, kalau tropozoitnya lonjong dengan ada silia-silia. Ya. Kalau ini adalah bentuk kistanya. Nah, ini siklus hidup dari bersama dengan siklus hidupnya. Ya. Ini adalah tropozoitnya. Biasanya tropozoit ini masuk ke dalam, ya, inilah yang merusak daripada dan daripada saluran cerna ya, bagian epitelnya ya. Tropozoit ya, mengalami replikasi ya. Jadi dari satu menjadi dua ya. Nah ini juga sudah merupakan stadium infektif ya. Kemudian kalau sudah dikeluar dia ya, kalau pada hewan yang diare ya, jadi itu bentuk tropozoitnya bisa ditemukan ya, di dalam feses ya, tapi biasanya dia akan cepat berubah menjadi melindungi diri ya, melindungi diri sehingga membentuk kista ya, kistanya. Mirip dengan bentuk dari tropozoitnya. Nah ini kalau sudah bentuk kista dia akan bisa di luar di lingkungan bertahan lebih lama. Jadi cara penularannya apabila ini bisa bertahan sampai dari beberapa minggu sampai beberapa bulan ya, dalam air ya, lebih banyak jadi penularannya melalui air atau makanan yang tercemar oleh kista. Nah ini beberapa spesies yang ada pada hewan ya. Ada Giardia bopis, equi, capre, ya. Di bopis pada sapi, ya. Equi pada kuda, pada usus besar, kemudian capre pada kambing dan domba, pada canis itu usus halus, kemudian Giardia cati, kucing adalah usus besar. Jadi Giardia duodenalis, kelinci adalah usus halus. Jadi pada saluran usus halus dan usus besar dari hewan tersebut. Kemudian filum Heliopora. Nah, ini spesies Balantidium coli. Jadi Balantidium ini ya Protozoa selamatkan yang banyak ya, yang sering terjadi pada hewan. Pada babi itu sering ya, Balantidium itu sering ya. Jadi kalau pembicaraan feses ada seperti ini loncong ya. Dia akan bergerak ya, ada silianya bergerak, ini adalah bentuk. Tapi dikatakan pada babi itu seperti flora normal, artinya walaupun ditemukan Balantidium itu hewan itu tidak menunjukkan gejala diare, tetapi kalau dalam kondisi yang hewan itu daya tahannya menurun, ya itu akan Balantidium coli akan sering menyebabkan diare. Nah, ini adalah intinya, ini ada satu inti yang makro nih. Makro dan mikronukleus. Makro ini besar seperti
apa namanya, seperti gagang telepon gitu ya, atau seperti ginjal. Ini adalah pada titik intinya makronukleus dan mikronukleus. Reproduksi adalah aksesual pembelahan dana dan juga seksual adalah konjugasi. Jadi ini spesiesnya adalah Balantidium coli, tropositnya berbentuk opal sampai loncong, yang ada silia. Ini adalah makronukleusnya, seperti ginjal atau halter. Kemudian mikronukleusnya adalah granuler. Itu ada nukleus granuler. Ini adalah bentuk tropozoitnya. Makronukleus, ada popolanya. Ya. Kemudian jadi bentuk kista ini adalah bentuk tropozoit. Jadi ada yang menciri adalah ada silia-silia bergerak ya. Kalau ini adalah kalau kita mengidentifikasi ya, ini sebenarnya sudah dilapisi oleh lapisan luarnya. Silianya masih kelihatan sebenarnya, ya, masih kelihatan. Yang khas adalah ada makronukleus yang besar seperti ginjal itu ya, ginjal ini ya. Nah, itu yang membedakan dengan bentuk kista dari amoeba ya, entameba. Kalau entameba kistanya lebih intinya lebih dari dua, lebih dari dua. Ini ya, makronukleus. Kemudian sitoplasmanya bergranul. Kemudian makronukleus berbentuk ginjal atau sosis ya. Ini ya. Ciri khas daripada ini banyak terjadi ya. Pada sapi, pada kerbau, pada babi lebih sering. Pada kerbau juga tinggi ya. Dari hasil penelitian yang kita lakukan, saya lakukan saat ini ya, pada kerbau itu hampir 30% terinfeksi oleh Balantidium. Ini adalah bentuk dari tropozoitnya, ya. Tropozoit ya, dari Balantidium ya, tropozoit ini. Kemudian ini adalah bentuk kistanya ya. Jadi ciri yang seperti vakuola dan ini sitostomnya. Kemudian ini adalah silia-silianya. Kemudian kalau sudah ada dia bentuk kista, ya, bentuknya berubah menjadi bulat, tapi masih kelihatan dari ciri khas adalah ada makronukleusnya, ya, makronukleus dan mikronukleus. Kemudian ada masih kelihatan silia dan dinding kistanya. Jadi bentuknya ini agak lebih lonjong, ini adalah bentuknya lebih bulat, ya, bulat. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi untuk kuliah hari ini. Jadi sebelum saya lanjut ke sesi untuk apa namanya dari presentasi, ya. Mungkin ada yang dari kelas A atau kelas C, ada yang mau kurang jelas? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke presentasi.
Silakan siapa yang mendapat tugas hari ini, silakan bisa dimulai untuk presentasi. Baik, selamat pagi Prof. Kami dari kelompok A11, izin untuk share screen ya. A11 ya. Iya dok, A11. Ya, silakan ya. Baik Prof dan teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat pagi. Semoga kita semua pada pagi ini dalam keadaan yang sehat. Nah, saya sebagai moderator dari kelompok A11 akan menjelaskan dengan teman-teman yaitu membawakan materi protozoa pada saluran cerna unggas. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah perkenalan dari anggota kelompok. Yang pertama ada Nimade Anggi Yasna Pratiwi dengan NIM akhir 185. Yang kedua adalah saya sendiri, yaitu Gusti Ngurah Agung Narada Mahardika dengan NIM akhir 190. Dan yang terakhir adalah IGD Ariana Antara dengan NIM akhir 93. Bisa di next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Protozoa adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk di dalam tubuh hewan. Pada unggas, protozoa dapat menjadi parasit yang menyebabkan berbagai macam penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ternak. Sebagai parasit, beberapa jenis protozoa dapat menginfeksi saluran cerna unggas, menyebabkan gangguan kesehatan yang signifikan seperti penurunan nafsu makan, diare, penurunan berat badan, dan beberapa kasus kematian. Salah satu contoh protozoa yang sering ditemukan di saluran cerna unggas adalah protozoa dari genus Emeria. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Pertama ada definisi Emeria, kedua ada ciri umum, ketiga ada morfologi, keempat ada siklus hidup, kelima ada klasifikasi, dan selanjutnya ada spesies utama, dan terakhir ada kesimpulan. Di sini saya akan lanjutkan ke definisi Emeria. Emeria adalah parasit protozoa yang termasuk ke dalam kelompok Coccidola dan merupakan penyebab penyakit yang dikenal sebagai kokidosis pada unggas. Parasit ini hidup di dalam saluran pencernaan unggas dan dapat menyebabkan infeksi pada usus yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya adalah ciri umum. Emeria memiliki oosita yang biasanya berbentuk bulat atau oval. Bentuk aktif dalam tubuh unggas seperti trofosit dan merosit memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Emeria juga memiliki ukuran yang sangat kecil, yang dalam bentuk aktifnya berkisaran antara 10 hingga 30 mikrometer. Emeria biasanya dapat ditemukan pada sel-sel usus unggas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah morfologi dari Emeria. Pertama, Ookista memiliki dinding yang dilapisi oleh satu atau dua lapis selaput. Ookista memiliki mikropil yang dapat ditutupi oleh sebuah tudung mikropil. Sporokista dapat mempunyai kenop, yaitu badan steida pada satu ujung. Yang terakhir, di dalam setiap sporokista terdapat dua sporozoid yang berbentuk lonjong dan kecil. Bisa di next. Selanjutnya ada siklus hidup. Yang pertama, Ookista berfungsi
sporulasi tertelan oleh inang. Lalu ookista masuk ke usus. Sporozonin menyerang sel epitel usus dan berkembang menjadi trifozoid. Fase skisogoni atau aseksual. Pada fase ini, tropozoid berkembang menjadi merozoid. Fase gametogoni atau seksual. Pada fase ini, merozoid didiferensiasi menjadi gamet jantan atau mikrogamet dan gamet betina atau makrogamet. Yang terakhir adalah pembentukan ookista. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang sekarang saya akan jelaskan yaitu klasifikasi dari Eimeria. Eimeria termasuk ke dalam filum Amphicomplexa yang dikelompokkan ke dalam kelas Conoidacida dari ordo Eucosidioria dan dari famili Eimeridae dengan genus Eimeria. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah spesies utama. Yang pertama yaitu Eimeria tenella, menyerang sekum, menyebabkan koksidiosis sekum dengan gejala diare berdarah, dan spesies ini termasuk ke dalam subordo Eimeria. Yang kedua yaitu Eimeria scaefulina, yang menyerang usus halus dan menyebabkan kerusakan pada fili usus. Yang ketiga ada Eimeria maxima yang menyerang usus halus bagian tengah dan sering menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Yang keempat ada Eimeria necatrix yang menyerang usus halus bagian tengah hingga posterior dengan gejala meliputi pendarahan berat. Dan yang terakhir adalah Eimeria brunetti yang menyerang usus halus bagian posterior dan rektum. Selanjutnya bisa di next slide. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Eimeria adalah protozoa kokisida yang menyebabkan kokidiosis pada unggas, menyerang usus, dan mengganggu penyerapan nutrisi. Parasit ini berbentuk kecil dengan ukuran 10 hingga 30 mikrometer dengan berbagai tahap siklus hidup, termasuk ookista, sporokista, dan sporozoid. Siklusnya melibatkan fase seksual, yaitu skizogoni, dan seksual, yaitu gametogoni. Spesies utamanya seperti Eimeria tenella dan Eimeria maxima, menyerang bagian spesifik usus dengan gejala mulai dari diare berdarah hingga gangguan pencernaan. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi. Jika dari teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung on mic dan bertanya. Dan bila dari Prof juga memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan. Yang mau bertanya nanti akan ditanggapi sama grup kelompok. 11 ya. Baik, Prof. Perkenalkan, nama saya Ahmad Erits Fitra Mauladi dengan NIM 230951116 dari kelas A. Izin bertanya, tadi di slide bab spesies utama kan dijelaskan spesies Eimeria itu banyak sekali. Pertanyaannya, apakah dengan spesies Eimeria yang banyak tersebut, mereka memiliki morfologi yang berbeda? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Haris, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan Ya, untuk Oke.
Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Ngakandeko Kajaya dengan NIM akhir 055 dari kelas A. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana mekanisme Eimeria ini bisa mengganggu penyerapan nutrisi pada unggas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Oke. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, bisa langsung di on mic ya. Terima kasih. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih memiliki pertanyaan, izinkan dari kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari Harits. Jadi, untuk spesies Eimeria sendiri memiliki beberapa perbedaan morfologi. Perbedaan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti ukuran dan bentuk oosista, yaitu stadium telur. Misalnya, oosista Eimeria tenella cenderung lebih besar dan bulat, sementara oosista Eimeria acervulina lebih kecil dan oval. Selain itu, struktur internal seperti jumlah dan susunan sporozoid juga bervariasi antara spesies. Perbedaan lainnya terlihat pada lokasi predileksinya. Beberapa spesies seperti Eimeria acervulina menginfeksi usus halus bagian atas, sementara Eimeria tenella menginfeksi bagian sekum. Apakah jawabannya bisa diterima, Harits? Bisa diterima. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari kelompok kami akan membahas, akan menjawab pertanyaan dari Oka. Eimeria dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada unggas karena infeksi Eimeria menyebabkan kerusakan pada dinding usus, khususnya pada bagian yang terinfeksi seperti usus halus atau sekum. Parasit ini merusak sel-sel epitel dan mikrofili yang mengurangi luas permukaan untuk penyerapan nutrisi. Selain itu, infeksi memicu peradangan yang menyebabkan diare, mengganggu prosesnya pencernaan dan absorpsi. Akibatnya, unggas mengalami penurunan berat badan, dehidrasi, dan penurunan kinerja produksi karena nutrisi tidak dapat diserap dengan efektif. Apakah jawabannya bisa diterima, Oka? Bisa diterima. Terima kasih. Ya, baik, saya komentari ya. Dari ada dua pertanyaan, bagus ya pertanyaannya ya. Dari morfologi, ya. Memang antara ada 9 spesies ya. Ada spesies Eimeria yang ada pada ayam, ya. Itu biasanya memang morfologi ada yang berbeda, ada yang makrofil, ada yang tidak ya. Tapi biasanya ya kalau secara mikroskopis itu kalau lihat dari bentuk antara satu, memang agak sulit membedakan ya, karena biasanya satu hewan itu biasanya ayam bisa terinfeksi oleh lebih dari satu spesies ya. Nah biasanya yang paling menciri biasanya dari predileksi ya. Misalnya Eimeria tenella yang paling patogen. Kita sudah berani memastikan bahwa itu disebabkan oleh Eimeria tenella. Kita memang selain melihat dari gejala klinisnya yang menciri pada sekum dan yang menyebabkan perdarahan, ya, kita lihat juga memang yang lain predileksinya di luar sekum. Memang ada sih di sekum dengan usus halus juga ada ya. Nah ini kalau melihat dari gejala klinis yang biasanya pada
terutama pada ayam broiler itu kita pastikan itu adalah Emeria tenella. Tapi yang lain kalau melihat dari bentuk morfologi sulit kita bedakan, sehingga perlu yang lebih spesifik. Kita kalau mengidentifikasi harus melalui molekuler, ya, lebih memastikan ini adalah spesies apa, gitu, ya. Kemudian bagaimana mekanisme Emeria menyebabkan gangguan penyerapan? Jadi terkait dalam siklus hidupnya, ya, kalau kita dalami tentang siklus hidupnya ada stadium-stadium skizofreni, ya, stadium skizofreni, ya. Jadi stadium pada dia menginfeksi sel epitelnya, ya. Jadi sel epitel di mana sporozoitnya akan masuk, dia akan menyebabkan dan di sana mengalami pembelahan, kemudian dia akan keluar, ya. Dia akan menyebabkan pecahnya sel epitel, ya. Pecahnya sel epitel yang banyak, ya, itu akan menyebabkan perdarahan pada virus, kemudian akan menyebabkan jadi peradangan dan jadi nekrosis pada saluran pencernaan. Nah, inilah dengan adanya perdarahan, nekrosis, radang itu akan menyebabkan penyerapan daripada usus itu pasti akan terganggu, ya. Jadi sudah dijawab seperti itu tadi, ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, lanjut ke yang grup C. Kelas C ya, saja, ya. Baik, Prof. Terima kasih atas masukannya. Karena kita sudah ada di ujung sesi, saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, dan saya ucapkan terima kasih untuk Prof dan teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Ya, dari dulu misalnya. Prof, sebelumnya izin untuk share screen nggih. Dan mengkabul juga itu. Terus di bagian kedua. Ya, kalau dari berarti kalau mau jadi kamu kok baca, kamu lihat tahu. Tapi yang kita perlu, yang paling perlu disampaikan, itu ya, itu harus lagi. Karena kan kita mengidentifikasi dari itu melalui perbincangan. Itu harus bukan morfologi dan tapi morfologi ini orang. Iya, tapi kalau tadi ini ya, kan sampai nanti kan bagaimana kamu tahu ini kan sudah tidak sepuluh lapang badannya itu harus banyak yang karena jumlah sampel kita sudah mengujikan. Kemarin saya tanya Rizal yang anak muda. Ya. Halo? Kenapa belum dimulai? Prof, sebelumnya mohon maaf, sepertinya ada sedikit kendala. Dengan jumlah populasi yang diketahui apapun, Ya.